Perkenalkan, nama saya Eva Amalia dari IAIN Pekalongan jurusan Riau. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai pendidikan seks pada anak usia dini. Sebelumnya itu bisa perkenalkan terlebih dahulu. Baik, saya di sini Bu Siti ya. Saya dari PAUD Humaira. Ada yang bisa saya bantu nggak? Nah, di sini kan saya ingin mewawancarai mengenai pendidikan seks anak usia dini. Menurut Ibu seberapa penting untuk mengajarkan pendidikan seks pada anak? Begini ya Mbak Eva, kalau untuk pendidikan seks untuk anak itu sangat penting dan itu benar-benar krusial. Apalagi kita melihat kondisi yang sekarang itu seperti pelecehan seksual pada anak usia dini marak terjadi. Nah, kalau di sekolah Ibu sendiri itu seperti apa pendidikan seks yang dilakukan untuk anak-anak? Baik, kalau di tempat kami itu ya Mbak Elva, yang pertama kami mengajarkan bagaimana untuk mengenalkan alat kelaminnya. Seperti untuk alat kelamin laki-laki itu diberi nama penis, kalau perempuan itu vagina. Namun di sini kami juga mengajarkan bahasa Jawa juga Mbak Elva. Nah, jadi bahasa Jawanya penis itu pipit, untuk bahasa Jawanya perempuan itu memek. Jadi anak nanti bisa menyebutkan kedua hal tersebut atau salah satunya. Nah, terus kemudian kami juga mengajarkan cara membersihkan alat kemaluan setelah membuang air kecil maupun buang air besar. Tapi karena kondisi anak-anak itu masih kecil, jadi sulit kalau untuk membersihkan buang air besar setelah buang air besar. Nah, kami hanya seperti membantu terlebih dahulu. Terus kami juga mengajarkan toilet training seperti itu. Nah, kalau di sekolah Ibu itu ada pembiasaan yang berhubungan tentang pendidikan seks enggak? Ada. Seperti apa Bu? Seperti untuk anak-anak tidak menyentuh alat kelamin diajarkan. Terus toilet training juga dimulai dari usia 2 tahun masuk ya kalau masuk PAUD itu ada yang umur 1 tahun juga bahkan itu belum mulai toilet training, atau mungkin kalau anaknya sudah siap. Terus ada juga kita mengajarkan bagaimana cara menutup aurat. Nah, kalau laki-laki kan auratnya sampai betis, terus kalau perempuan kan dadanya juga ditutup. Bagaimana cara dia memakai kerudung dan jangan kalau ada yang menyentuh juga diajarkan. Gula, kalau misalnya menurut Ibu sendiri itu apakah memperkenalkan pendidikan seks perlu menggunakan metode? Perlu sekali Mbak Elva. Jadi kalau seperti apa? Ya, jadi kalau di sini kami menggunakan metode bercerita. Kami menyampaikan kepada anak-anak cerita tentang kuman. Kalau di kamar mandi itu ada apa sih anak-anak? Ada kuman. Nah, kalian itu harus menjaga kebersihan biar tidak terkena kuman ini dan itu. Nah, kalau misalnya Ibu tuh ada kesulitan nggak untuk mengajarkan anak untuk tentang pendidikan seks itu? Kalau selama ini belum ada, anak masih manut-manut aja, tapi tidak tahu ya kalau di rumah mungkin ada sebagian yang tidak setuju, ada yang mungkin menolak, tapi ya beberapa anak kalau masih umur segitu manut-manut aja Mbak Eva. Kalau misalnya di sekolah Ibu tuh ada kayak permasalahan perkembangan pendidikan seks pada anak tuh ada nggak, maksudnya pada anak tersebut? Kalau permasalahannya sendiri mungkin belum ada, tapi gejalanya sudah ada, seperti anak-anak mulai penasaran sama contohnya seperti anak didik saya penasaran sama alat kelaminnya perempuan. Dia cuma coba megang-megang. Sebenarnya kalau kita pandangan dari orang dewasa itu kan wah itu gak baik, tapi untuk anak-anak ya karena dia tidak tahu itu masih baik karena memang harus dari awal seperti itu. Nah, kita arahkan tindakannya, mengarahkan dulu, kita bicarakan ini apa ya, ini namanya ini seperti itu. Nah, nanti kita coba kasih tahu kalau dia
apa, pasti kan dia penasaran. Kita coba jawab dengan jujur dan nggak harus hati-hati juga. Nah kalau kita nggak jawab, nanti dia akan mencari tahu sendiri. Nah kita kan tidak tahu kan mencari tahunya dalam hal positif atau negatif. Menurut anak kan mungkin mereka mikirnya, oh ya ini jawaban saya sudah ketemu. Mereka belum bisa mencari informasi dengan baik kan. Nah maka dari itu biar tidak ada penyimpangan dari konten yang terkait dengan pendidikan seks tersebut. Bu, kalau misalnya sekolah itu pernah kayak mengadakan sosialisasi kepada orang tua siswa mengenai pendidikan seks? Kalau sejauh ini belum ada ya Mbak, tapi mungkin kalau perkembangan lainnya masih sering. Mungkin hal ini belum ada dari sananya, maksudnya dari pusat itu belum memberikan. Jadi seperti halnya itu masih kurang masih dianggap tabu. Masih tabu. Nah, kalau misalnya di kepala sekolahnya ibu atau ibu sendiri itu mendapatkan pembekalan seperti pelatihan, seminar, workshop mengenai pendidikan seks pada anak enggak? Kalau untuk pendidikan seks itu belum ada workshop Mbak. Jadi beberapa memang ada workshop mengenai anak usia dini, tapi kalau untuk membahas seksualnya itu belum sampai kepada kami. Nah mungkin ya saya minta saran dari Mbak Elva, kan dengan juga sebagai mahasiswa khususnya di bidang pendidikan anak usia dini, anak-anak kan. Nah nanti jenengan kalau misalnya TPL atau mungkin KKN ya Mbak Elva ya, coba jenengan dibicarakan sama pusatnya seperti mungkin organisasi seperti Himpauti itu kan. Jenengan bisa bilang sama yayasannya atau yayasan yang lain terkait pendidikan seks anak usia dini untuk diminta workshop. Nah nanti kan kita juga bisa belajar juga kan dari situ, karena hal semacam ini tuh masih tabu dalam lingkup lembaga anak usia dini seperti TK, PAUD itu masih jarang sekali. Nah, seperti itu. Iya. Sudah sekian wawancara dari saya. Terima kasih ya Bu. Yang sama-sama. Semoga bermanfaat ya.